Salam sehat, Sobat Sehat Koja. Hari ini kita jumpa lagi di Koja Trainer Channel, di mana Koja Trainer Channel didedikasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebagai bentuk perhatian RSUD Koja, Jakarta Utara dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ajakan kepada Sobat Sehat Koja semua untuk mencari informasi langsung dan lengkap. Jangan dengar hoax saja, tapi cari informasi yang tepat dan kompeten. Hari ini Sobat Sehat Koja saya hadirkan di forum ini dengan Dr. Elfrida Simatupang, spesialis anak. Beliau adalah dokter yang sehari-hari berpraktek atau bekerja di RSUD Koja sebagai dokter spesialis anak. Beliau lulusan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI), kemudian melanjutkan spesialis anaknya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Cukup lama beliau bertugas di RSUD Koja. Mari kita bincang-bincang sama beliau hal yang barangkali masyarakat Sobat Sehat Koja perlu ketahui, yaitu tentang imunisasi atau barangkali rancu dengan vaksinasi yang sekarang lagi heboh, vaksinasi 1, 2, vaksinasi booster dan lain sebagainya. Mari kita bincang-bincang bersama Dr. Elfrida Simatupang, spesialis anak. Apa kabar, Dok? Sehat, Pak. Sehat. Yang semangat, Dok. Sehat, Pak. Ya, katanya Omikron hari ini mulai naik-naik terus, sudah mulai. Tapi kita tetap waspada. Di balik kejadian pandemi COVID-19, kita bincang-bincang tentang imunisasi yuk, Dok. Iya, Pak. Biar masyarakat atau Sobat Sehat Koja lebih memahami tentang program ini. Karena inilah salah satu program nasional ya, Dok, ya. Program nasional yang perlu Sobat Sehat Koja pahami. Dok, kita langsung to the point saja ini biar Sobat Sehat Koja udah tidak sabar menunggu perbincangan kita tentang imunisasi. Ada vaksinasi, ada imunisasi. Sebenarnya perbedaannya di mana sih, Dok? Bisa dijelaskan pada Sobat Sehat Koja, Dok? Selamat siang, Sobat sekalian, bahwa sebenarnya sih, Pak, vaksinasi sama imunisasi itu kalau orang awam sekarang bilang beda tipis ya, Pak. Betty. Beda tipis. Rancu sebenarnya memang betul kata Bapak antara vaksinasi dan imunisasi. Vaksinasi itu sebenarnya adalah penerimaan cairan yang disuntikan atau yang diberikan lewat mulut, Pak. Jadi itu tujuannya tuh meningkatkan kadar antibodi tubuh untuk menangkal terhadap penyakit tertentu yang ada dalam vaksin. Jadi vaksinasi. Oke. Jadi itu proses penerimaan cairan. Sedangkan imunisasi adalah proses yang terjadi di mana sudah terbentuk kekebalan tubuh pada setiap bayi atau anak terhadap penyakit tertentu. Jadi proses yang sudah terjadi kalau vaksinasi itu dia menerima cairan. Jadi proses pemberiannya namanya vaksinasi. Tapi kalau imunisasi adalah bagaimana proses pembentukan kekebalan tubuh pada yang bersangkutan, pada anak atau orang dewasa, itu namanya imunisasi. Betul, Pak. Kalau gitu boleh nggak kita sebut imunisasi COVID-19? Boleh sebenarnya sih, Pak. Sebenarnya sih boleh. Boleh? Ya, boleh. Jadi nomenklatur imunisasi COVID-19 itu tepat juga? Iya. Tetapi lebih jamak sekarang dipahami oleh masyarakat. Betul. Vaksinasi COVID. Iya. Vaksinasi adalah proses pemberiannya. Jadi pemberian cairan, sesuatu cairan atau obat atau yang diminum. Itu diminum, itu disebut vaksinasi. Tapi proses pembentukan kekebalan tubuhnya namanya imunisasi. Oke, imunnya meningkat. Clear, Dok. Kemudian saya waktu bertugas di daerah itu kan kerja di puskesmas. Ada namanya satu program nasional, program imunisasi. Program imunisasi itu ada program-program ke posyandu. Kemudian kita mendatangkan balita-balita kita harus diberikan imunisasi dasar lengkap.
ada istilah imunisasi dasar lengkap. Apa aja sih dok imunisasi dasar lengkap yang harus didapatkan oleh anak balita kita bangsa Indonesia agar sehat, kan harus lakukan imunisasi. Sampai lagunya saya ingat masih dok, lagu Posyandu itu. Aku anak sehat kan gitu dok. Ya ada salah satunya ada imunisasi ya Pak ya. Jadi sebenarnya imunisasi dasar lengkap itu adalah program pemerintah Pak. Itu diberikan di bawah 1 tahun, itu yang dasarnya, sedangkan yang lanjutannya atau kita sering sebut dengan booster itu di atas 1 tahun sampai 1,5 tahun. Nah apa saja itu, dari awal begitu bayi lahir, bayi itu sudah menerima hepatitis B0 atau istilahnya HB0. Ya. Ini program nasional dok ya, di bawah 1 tahun ya. Betul. Jadinya itu diberikan sebelum si bayi berusia 12 jam. Sebelum bayinya berusia 12 jam sebaiknya. Bless ke dunia ini langsung diberikan HB0. Dengan itu catatan bagus ya. Bayinya sehat ya Pak. Bayi sehat. Jadi HB0 kemudian dilanjutkan pada usia ada beberapa teman-teman kita seperti bidan, dia melanjutkan dengan BCG. Ya. Menurut jadwal dari kita program IDAI bahwa BCG itu boleh diberikan sejak bayi usia 1 minggu sampai usia 2 bulan. 2 bulan. Ya, itu BCG. BCG untuk apa itu? Untuk mencegah penyakit TBC, tuberkulosis ya. Kalau HB0 hepatitis B. Kenapa dibilang 0? Karena begitu bayi lahir harus sudah mendapatkan. Itu yang terbaik ya. Oke. Jadi HB0 BCG. Berikutnya. Kemudian ada lagi program pemerintah sekarang ada istilahnya combo Pak. Jadi itu kombinasi gabungan dari beberapa vaksin dijadikan jadi satu, itu istilahnya combo. Program pemerintah sekarang itu adalah Pentabio. Jadi 5 vaksin dijadikan satu. Apa aja dok? Itu ada DPT, difteri, tetanus, HIB, hemophilus influenza tipe B, dan polio. Itu jadi satu. Polionya boleh, polio itu polio oral. Polionya polio oral, masih terpisah dong ya. Jadi yang satunya gabung. 4 itu. Yang satunya baru terpisah menjadi oral. Namanya Pentabio. Dulu kan kita kenal namanya BCG sudah, kemudian DPT, polio dulu terpisah. Habis itu campak. Sekarang jadi satu, Pentabio. Campak itu nanti Pak usia 9 bulan kan. Sekarang digabung dengan tadinya memang 4, DPT, hepatitis B sama polio. Tapi belakangan ini ditemukan wabah ensefalitis sehingga dari IDAI memasukkan dan program pemerintah setuju itu dimasukkan ke dalam Pentabio itu adalah hemophilus influenza tipe B. Hemophilus influenza tipe B atau dikenal dengan HIB. Dan ini diberikan oleh seluruh balita balita yang disebutkan tadi. Dan gratis di Posyandu atau Posyandu. Di rumah sakit juga bisa melayani ya. Tapi usahakan dulu ke pusat pelayanan primer ya di Puskesmas. Oke. Terus apa lagi? Tadi sudah Pentabio, kemudian disusul dengan polio, kemudian 9 bulan nanti ada campak. MR ya. MR. Sekarang MR ya. Misel dan rubella. Dulu namanya campak ya. 9 bulan itu campak. Diberikan cukup sekali kalau nggak salah ya. Sekarang masih sekali juga. Masih sekali. Oke. Nah, oke dok, sudah imunisasi dasar lengkap. Kalau balita kita di bawah 1 tahun sudah mendapatkan itu, namanya balita kita, bayi di bawah 5 tahun kita sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oke. BCG untuk mencegah penyakit tuberkulosa, HB0 adalah untuk mencegah hepatitis B, kemudian Pentabio tadi yang ada apa tadi yang difteri, pertusis, tetanus dijadiin satu. Kemudian hepatitis B lagi yang kedua berikutnya. Kemudian dengan hemophilus influenza tipe B. Itu diberikan selama di bawah 1 tahun berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali Usia pemberian. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jelas, Sobat Sehat Koja, itu kita sebagai orang tua, anak adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga. Nah, program pemerintah sudah mencanangkan pemberian imunisasi dasar lengkap di anak umur 1 tahun ke bawah
jangan sampai terlewati ini, bahwa di sanalah di mana kemampuan anak untuk membentuk imunnya akan cukup optimal. Dan selanjutnya mari kita bahas lagi dengan Dr. Elfrieda. Dr. Elfrieda, mengapa sih anak itu khususnya ini di bawah setahun harus diimunisasi? Sebenarnya sih itu memang perlu ya Pak, karena itu yang dianjurkan oleh program pemerintah. Jadi imunisasi itu sebenarnya dia meningkatkan kadar antibodi tubuh pada bayi dan anak-anak sehingga dia mampu melawan penyakit yang terdapat di vaksin tersebut. Jadi kalau misalnya dia diimunisasi, kemudian bisa terinfeksi lagi Pak oleh kuman tersebut, tapi kemungkinannya kecil dia untuk tertular dari penyakit itu lagi atau terkena infeksi itu lagi. Jadi semua bayi memang dan anak harus perlu diimunisasi untuk mencegah dia tidak menyebarkan ke yang lain Pak, terutama di dalam keluarga sendiri gitu. Jadi memang perlu diimunisasi. Sebenarnya bayi ya, atau balita kita itu kan punya kekebalan sendiri ya. Sebenarnya. Nah, tetapi juga dia rawan karena masih belum optimal terbentuk kekebalannya karena baru lahir ya, baru setahun atau berapa bulan lahir, sehingga belum optimal kekebalan, sehingga itulah perlu distimulus dengan program imunisasi ini, sehingga dia akan terbentuklah kekebalan tubuh yang optimal, yang tadi ada diberikan BCG dan lain sebagainya. Itu yang mempertimbangkan bahwa perlu dilakukan imunisasi. Oke Dok, karena begini, di masyarakat yang terjadi kan suka orang anaknya lagi bagus banget badannya, kemudian gemuk, lagi cabi-cabi banget gitu misalnya, kemudian diimunisasikan pada takut, enggak, kasihan anak saya sakitan nanti, kemudian anak saya nanti demam habis imunisasi. Kan ini yang bisa orang retensi terhadap program ini. Bagaimana Dok? Penjelasannya Dok. Kalau kita sih sebagai seorang dokter spesialis anak sih Pak, kita menyarankan orang tua untuk kemungkinan yang terjadi bila anaknya itu tidak diimunisasi. Itu aja sih sebenarnya. Dengan beberapa pengalaman kita di lapangan, itu kita sarankan dan kita ceritakan ke orang tua. Memang ada beberapa keluarga pasien yang berdasarkan mitos, berdasarkan kepercayaan itu memang tidak mau diimunisasi. Tapi beberapa kejadian memang kenyataannya yang tidak diimunisasi memang kadar antibodi dalam tubuhnya memang tidak ada, sehingga itu yang menyebabkan pada saat dia terkena oleh penyakit tersebut itu bisa menimbulkan penyakit yang lebih berat lagi, bahkan bisa sampai meninggal Pak waktu itu ada. Oke. Sobat Sehat Koja, bahwa ada fakta, ada mitos. Mitos kadang-kadang bisa merancu pikiran kita bahwa imunisasi membuat orang lumpuh, imunisasi membuat orang panas, orang membuat sakit. Itu barangkali itu mitos. Tetapi memang setiap kali pemberian cairan atau obat yang ke tubuh kita akan terjadi reaksi. Nah, proses reaksi inilah proses pembentukan imun. Nah, kalau toh terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi kan itu ya, KIPI yang namanya, itu pemerintah sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya dari puskesmas sampai ke rumah sakit, ada komitenya lagi, komite kejadian ikutan pasca imunisasi yang akan memastikan apakah kejadian-kejadian itu akibat vaksin atau tidak. Ya itu. Nah, hampir kebanyakan bukan langsung karena vaksinnya itu ya, memang karena dia sakit terlebih dahulu baru terjadi ketika pasca imunisasi. Gitu ya Dok, kalau nggak salah. Jadi barangkali ada nggak yang perlu dipersiapkan oleh seorang orang tua, khususnya ibu-ibu ini yang lebih dekat dengan bayi-bayinya ketika mau mengikuti program imunisasi ini Dok? Biasanya kan kalau kita itu memang ada jadwal imunisasi Pak. Seperti saya praktek di luar itu ada buku namanya Paspor Bayi yang setiap saat dibawa oleh ibunya orang ke tua, kita dan ada schedule-nya yang harus kita pantau, dan pada saat kita memberi schedule kepada orang tua, kita mengingatkan bahwa sebaiknya pada saat sudah ditentukan jadwalnya itu anak dalam keadaan sehat. Memang ada
ada beberapa tidak kartu mati sih Pak sebenarnya kalau vaksin itu, asal kalau hanya kadang-kadang orang tua ini ditunda-tunda terus vaksinnya, imunisasinya karena misalnya batuk sedikit udah nggak mau, retensi, pilek sedikit nggak mau, padahal sebenarnya kalau dari sisi kita dokter anak, sepanjang anaknya itu masih aktif, kalau cuman sekali-sekali aja ya nggak apa-apa sih Pak, itu tidak menjadi hambatan untuk pasien itu melakukan imunisasi. Ya. Jadi Sobat Sehat Koja, sebelum vaksinasi atau sebelum imunisasi, kalau kita melihat di lapangan, di posyandu, pos pelayanan terpadu, ada 5 meja di sana, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4, meja 5 kan, meja 1 mendaftar, meja kedua kemudian penimbangan di sana, lengkap sekali ya. Kemudian meja ketiga baru nanti ada penyuluhan, meja keempat pelayanan profesional, dan kemudian di sana di meja 4 kalau nggak terjadi imunisasi, meja kelima baru nanti penanggulangan diare kan, zaman dulu seperti itu. Dari screening itu sudah dilakukan oleh tim-tim di posyandu kita. Nah kalau ke rumah sakit itu pun terjadi, akan dilakukan screening dulu, akan diperiksa dulu, dilihat ini layak diimunisasi atau tidak. Itu serahkan kepada yang kompeten, yaitu dokter atau petugas-petugas kita di lapangan. Bidan. Sobat Sehat Koja, perbincangan kita tentang imunisasi ini kelihatannya sepele, tetapi inilah mempunyai dampak besar ketika kita mengikuti program ini, terutama untuk mengurangi angka kesakitan dari balita-balita kita. Karena anak titipan Tuhan, mari kita jaga dengan baik. Kita berikan yang terbaik kepada anak kita. Sakit sedikit, demam sedikit, daripada sakit selamanya. Itu moto dari program imunisasi seperti itu. Dokter Elfrida, aman nggak kalau anak memperoleh lebih dari satu macam? Kan tadi bilang penta, bio kombonya sampai 5 itu dicampur. Dulu kan terpisah-pisah. Jadi BCG dulu, DPT dulu, kemudian polio, bisa-bisa sekarang digabung. Karena ini barangkali menjawab tantangan masyarakat ya. Zaman dulu kok banyak sekali disuntik, sekarang suntik sekali aja udah mengandung 5 regimen itu ya. Itu gimana Dok? Aman nggak Dok? Itu aman sih Pak sebenarnya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa keluarga pasien yang datang ke praktek saya minta sekaligus, misalnya anak bayinya itu sudah berumur 10 bulan dan belum mendapat imunisasi satupun juga. Jadi kita pilih-pilih mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Atau misalnya kepentingan untuk mengikut orang tuanya ke luar negeri, jadi harus dilengkapi semua imunisasinya, minta sekaligus Pak 2. Jadi di paha kanan sama paha kiri gitu. Itu bisa bersamaan ya. Asalkan tidak dalam satu spuit ya Pak. Tidak dalam satu dicampur ya. Tidak dicampur. Itu sih aman. Aman ya? Nah, Sobat Sehat Koja, tadi dengar Dr. Elfrida menyampaikan bahwa perjalanan ke luar negeri ada beberapa negara yang mensyaratkan di paspornya itu harus ada lengkap dengan imunisasi dasar tadi. Tapi tidak itu saja manfaatnya. Yang lebih penting lagi adalah kesehatan daripada anak titipan Tuhan tadi. Anak-anak kita yang cantik dan ganteng itu harus dilindungi dengan kekebalan dari yang optimal dari si anak itu melalui program imunisasi. Dok, kalau tadi kan dicampur, ada nggak kontraindikasi? Jadi misalnya antar vaksin satu, vaksin ini tidak boleh dicampur, ada nggak yang selama pengalaman Dr. Elfrida melayani masyarakat? Oh ini nggak boleh, misalnya BCG dengan ini dicampur, maksudnya dikasih bersamaan itu, ada nggak? Diberikan bersamaan dengan lokasi yang berbeda, itu kita udah biasa ya Pak. Atau misalnya satu lokasi tapi jaraknya berjauhan, itu boleh. Yang tidak, memang ada beberapa kasus yang tidak boleh diberikan, seperti pasien-pasien yang HIV itu tidak boleh. Ada beberapa vaksin yang tidak boleh diberikan bersamaan. Atau misalnya pasien-pasien yang kebetulan sudah dilakukan splenektomi, nah itu vaksin seperti meningitis meskipun tipenya berbeda itu tidak boleh diberikan bersamaan gitu. Jadi itu serahkan aja pada dokter ahlinya ya. Betul. Jadi ahlinya akan menjelaskan kepada Sobat Sehat Koja
vaksin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan vaksin ini. Kemudian gini dok, kalau tadi, kalau sudah divaksin aman, terjadi melalui vaksinasi. Misalnya BCG kan mencegah terjadinya tuberkulosis. Kemudian HB0 untuk hepatitis B. Kemudian tadi bilang MR, measles dan rubella itu pasti tidak kena campak tapi kadang-kadang masyarakat kan masih sudah diimunisasi lengkap kok masih sakit begini, itu kan suka itu. Gimana dok penjelasannya dok? Sebenarnya perlindungan imunisasi itu memang tidak bisa 100% ya Pak. Jadi memang artinya seorang anak yang telah diimunisasi itu masih mungkin dia kena penyakit atau terinfeksi oleh kuman tersebut, tapi kemungkinannya kecil. Kalau dipresentasikan itu sekitar 5-15%. 5-15%. Okay. Ya, dibandingkan dengan anak yang tidak diimunisasi. Kalau anak yang tidak diimunisasi, misalnya terjadi wabah, kemungkinan anak itu bisa banyak yang lebih sakit berat, ada yang cacat, bahkan bisa sampai meninggal. Jadi memang perlindungan imunisasi itu tidak 100% Pak. Ya sekitar 90-95%. Oke. Efikasinya efikasi dari vaksin ini ya. Kan? Jadi bahwa Sobat Sehat Koja jangan jumawa, walaupun kita sudah dilindungi dengan vaksinasi, anak-anak kita sudah dilindungi dengan vaksinasi dasar lengkap atau imunisasi dasar lengkap, kita tetap jaga kesehatan melalui apa? Ya jaga lingkungan, gitu kan? Jaga kemudian perilaku kita juga, habit kita. Bagaimana pengetahuan kita tentang kesehatan harus dipahami, kemudian sikap kita juga tentang kesehatan ini harus sikap positif, jangan a priori gitu. Kemudian sama implementasi di lapangan, cuci tangan, bersih-bersih rumah, itu harus yang lebih penting kan. Oke dok, berikutnya bagaimana sih dok biar Sobat Sehat Koja tahu, orang-orang kuman yang dilemahkan karena dimasukkan, gimana kerjanya di dalam tubuh? Kok kuman dimasukkan malah jadi sakit jadi anak saya, gimana dok? Jadi vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh si bayi atau anak-anak itu akan merangsang kekebalan dalam tubuhnya Pak. Jadi untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen itu tersebut menginfeksi kembali, sudah terjadi reaksi imunitas di dalam tubuh si anak, dan itu yang memberi perlindungan terhadap si anak. Jadi di dalam tubuh anak itu sudah ada memori tentang penyakit tersebut, yang istilahnya kekebalan tubuh kita sudah punya tentaranya Apabila ada masuk lagi antigen atau kuman yang seperti itu, langsung sudah bisa diserbu dengan jadi secara sederhana Sobat Sehat Koja bahwa ketika penyuntikan tadi, vaksinasi atau namanya imunisasi tadi disuntikan, diberikan kepada anak kita, dia akan tubuh si anak itu akan membentuk memori antibody yang memori terhadap penyakit itu. Iya, betul Pak. Dan kemudian ketika nanti ada serangan lagi secara alami, dia memori itu akan muncul, kemudian itulah yang akan melindungi anak-anak kita dari sakit yang tadi diberikan regimen tadi, hepatitis B untuk hepatitis HB0 untuk hepatitis B, kemudian BCG untuk tuberkulosa, kemudian pentabio tadi di sana mengandung DPT, HIV ya. DPT itu ada 3 itu, difteri, pertusis dan tetanus itu. Kemudian nanti dilengkapi dengan MR, measles dan rubella. Nah, berikutnya baru nanti akan ada booster. Dok, kalau kita bicara imunisasi bukan pada balita saja. Anak saya waktu SD kelas 1 dan kelas 6 dapat namanya program DT program imunisasi booster ya. Booster. Kenapa harus kelas 1 SD? Kenapa harus kelas 6 SD diberikan? Karena itu adalah rawan anak untuk terkena penyakit seperti meningitis paling seringnya Pak. Di sana. Iya, di difteri, tetanus. Nah, pada anak perempuan sebenarnya tetanus itu diberikan TT pada usia 12 tahun. Nah, ini juga suka gini di masyarakat, wah, jangan diberikan suntikan KB katanya pada anaknya sehingga mandul.
Itu salah kan, itu hoax itu ya? Hoax itu sebenarnya itu kan bias dari sekolah sih biasanya Pak yang DT itu ya. Bulan imunisasi anak sekolah itu ya. Oke. Jadi sebenarnya dokter yang mendapat tugas di sekolah tersebut itu wajib menjelaskan ke orang tua atau guru terutama ini gunanya apa sih yang DT ini gitu. Jadi itu kan sebenarnya untuk dia pada saat nanti dia berkeluarga menjadi ibu rumah tangga mencegah tetanus gitu ya Pak. Kebanyakan kan sebenarnya untuk mencegah tetanus pada si bayi karena kenyataan saya praktek di sini Pak di Perina itu masih ada beberapa bayi baru lahir itu terkena tetanus. Jadinya memang perlu sekali lanjutan seperti itu. Jadi di Indonesia rupanya belum bebas dari tetanus. Iya betul. Jadi belum bebas dari tetanus ya dampak akibat apa sih? Ya akibat macam-macam. Ada kebersihan lingkungan kita, kemudian sterilitas kita semua di rumah masing-masing sehingga kuman tetanus bisa jadi terjadi pada saat ibu melahirkan ya kemudian terjadi pada anak itu sendiri. Ya, sebenarnya sih kalau pada bayi baru lahir itu sepanjang pengetahuan saya tugas di sini Pak sebenarnya kebanyakan dari tenaga medisnya sih Pak. Misalnya dari masih ada beberapa kita itu orang tuanya yang pergi ke dukun. Oke. Jadi yang menolong bukan tenaga medis ya? Yang menolong. Yang menolong tuh masih menggunakan alat-alat yang tidak steril ya. Masih bisa gunting nggak steril. Jadi paling sering dari umbilikalnya. Sobat Sehat Koja, Dr. Elfrida yang sudah bertahun-tahun bekerja di RSD Koja masih pernah menemukan ibu melahirkan kemudian anaknya kena tetanus. Nah, untuk itulah calon ibu di dalam program BIAS Bulan Imunisasi Anak Sekolah ada dalam salah satu pemberian imunisasi TT untuk murid-murid perempuan ya, perempuan. Kemudian itulah untuk jagain apabila putus sekolah, kemudian dia langsung ambil jalan pintas nikah muda itu dipersiapkan agar nanti ketika menjadi ibu, kemudian dia sudah punya perlindungan terhadap tetanus ini. Karena kita belum bisa membebaskan negara kita menjadi bebas tetanus. Luar biasa Dr. Elfrida sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita. Terakhir gini, di program nasional sudah ada tadi disampaikan vaksin-vaksin apa, kemudian untuk menimbulkan kekebalan apa. Kemudian ada juga di praktek-praktek di luar selain program nasional ditawarkan juga, dok berikan vaksinasi ini, vaksinasi ini, apalagi yang sering bepergian ke luar negeri. Kira-kira vaksin-vaksin apa aja sih yang di luar program nasional tadi, yang ada di Indonesia? Berhubung dengan pandemi Corona saat ini, Pak, kebanyakan gejala dari Corona ini kan salah satunya adalah infeksi paru. Atau pneumonia. Ya. Nah itu biasanya kita untuk mencegah komplikasinya lebih hebat lagi kita berikan imunisasinya PCV namanya Pak. PCV. Iya, itu kita berikan mulai si bayi berusia 2 bulan 3 kali yang wajib di bawah 1 tahun dan ulangannya lanjutannya di atas 1 tahun 1 kali. PCV itu apa itu dok? Singkatan apa dok? Pneumococcal conjunctival viral. Pneumococcus ya. Ya, jadi itu kita sarankan ke orang tua. Nah, repotnya nih Pak di Rumah Sakit Koja yang kebanyakan BPJS, orang keluarganya, kemudian belakangan ini banyak kita temukan bayi-bayi di bawah 6 bulan pneumonia, sehingga kita menyarankan keluarga untuk melakukan imunisasi tersebut supaya pada saat terkena kembali tidak akan terjadi lagi komplikasi yang lebih berat daripada tidak diimunisasi. Karena ini bukan program nasional. Betul. Ya, program opsional di masing-masing karena ibu. Biayanya mahal Pak. Oh, mahal Sekali, bisa 1 juta, ada 800.000 sampai 1 juta, sehingga itu di rumah sakit swasta adanya. Kita nggak bicara itu nanti, kita nggak usah. Kita program nasional dulu, jadi program nasional kita dulu. Kemudian ada rotavirus, itu untuk mencegah diare. Rotavirus untuk diare. Ini bukan program nasional ya. Oke, rotavirus. Kemudian ada lagi varicella, cacar air, itu juga dianjurkan di luar program pemerintah. Ada lagi hepatitis A.
Hepatitis A Iya. ada. Oke. Kemudian penutup tuh di 2 tahun dengan typhoid. Typhoid Ya. sudah ada. Demam berdarah? Demam berdarah, Gosipnya kan ya ada sudah mulai dikembangkan betul. vaksin demam berdarah. Iya, tapi dari kita IDAI masih belum ada. Belum. Penelitiannya belum selesai. Ya, barangkali. belum selesai, Oke. betul, masih lanjut. Ada lagi, Dok? Sepanjang sejauh ini sih itu aja sih, Pak. Oke. Sobat Sehat Koja, itu ada program nasional yang pemberian imunisasi dasar kepada balita kita, khususnya di bawah 1 tahun, balita bawah 5 tahun. Kalau 1 tahun ya, harus di bawah 1 tahun harus sudah lengkap itu kan. Betul, Pak. Kemudian ada imunisasi booster nanti pada anak kita kelas 1 SD, itu program nasional juga. Kemudian kelas 6 SD, itu juga program nasional, namanya Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Gitu. Kemudian ada program tambahan-tambahan lain yang belum di-cover oleh program nasional, yaitu tadi yang disebutkan ada rotavirus, kemudian PCV tadi, kemudian apa lagi, ada vaksin apa lagi yang vaksin varicella atau cacar air. Masih banyak program. Silakan konsultasi ke yang kompeten, kemudian datang ke puskesmas tempat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan program imunisasi balita kita, khususnya di bawah 1 tahun, agar bangsa kita kuat, bangsa kita sehat. Salam sehat dari Kojapreneur Channel. Terima kasih.